Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Semoga keberkahan menyelimuti para penonton setia di balik malammu. Baiklah, simak terus ceritanya. Malam melarut dan kabut tebal merayap dari sawah-sawah di pinggir jalan memeluk erat desa Cikadu. Pak Darmo, seorang penjual sate keliling yang sudah mengabdi pada profesinya selama hampir 20 tahun, merasa ada yang tidak beres malam ini. Dinginnya bukan hanya dari udara, tapi juga dari keheningan yang luar biasa. Lampu gerobaknya yang redup, terbuat dari lentera minyak tanah, adalah satu-satunya titik terang di jalanan yang gelap gulita. Suara tok 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 dari sendok yang ia pukulkan ke piring, yang biasanya nyaring dan memanggil, malam ini terdengar lemah dan hilang ditelan keheningan. Sudah pukul setengah 12 malam, dan masih ada sekitar 20 tusuk sate yang tersisa. Biasanya, dagangannya sudah ludes sejak jam 10. Tapi malam ini, entah mengapa, tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Semua pintu dan jendela tertutup rapat. Pak Darmo merasa seperti satu-satunya makhluk hidup yang berani melintasi jalanan desa. Ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas, sebuah gang sempit yang jarang dilewati, yang akan membawanya langsung ke perempatan desa. Gang itu dikenal angker, karena di ujungnya terdapat sebuah makam tua yang tidak terurus, terlupakan oleh waktu. Namun, rasa lelah dan kantuk mengalahkan rasa takutnya. Saat memasuki gang sempit itu, Pak Darmo merasa bulu kuduknya meremang. Udara terasa lebih dingin dan berat. Ia mengayuh sepeda gerobaknya perlahan, mencoba tidak membuat suara. Di ujung gang, dekat makam tua, ia melihat sebuah sosok. Sosok itu duduk membelakanginya, di atas nisan yang sudah retak. Sosok itu mengenakan kebaya hitam kuno, dengan rambut panjang tergerai yang menyentuh tanah. Tubuhnya sangat kurus, seolah-olah hanya kulit membalut tulang. Pak Darmo langsung mengenali pakaian itu sebagai pakaian orang-orang zaman dulu. Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin itu hanya orang iseng atau seseorang yang sedang bertapa. Pak Darmo memberanikan diri. "Emisi, Neng Sate," tawarnya. Suaranya tercekat. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia berbalik. Wajahnya tertutup rapat oleh rambut. Tapi Pak Darmo bisa melihat dua titik merah menyala dari sela-sela rambut panjang itu, seperti dua bara api di dalam kegelapan. "Sate," bisik sosok itu. Suaranya serak dan bergetar, seperti bunyi dedaunan kering yang terinjak. "Beberapa tusuk, Neng." "Habiskan," jawabnya singkat. "Semua yang ada di gerobakmu." Pak Darmo menelan ludah. "Tetapi nanti bagaimana saya membawanya, Neng?" "Bakar semuanya," kata sosok itu. Suaranya kini sedikit lebih jelas, namun masih dingin. "Setelah itu, tusuklah satu persatu ke dalam mulutku." Tubuh Pak Darmo kaku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia mencoba lari, tapi kakinya terasa beku, terpaku di tanah. Ia merasa seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Pak Darmo tak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mulai membakar sate terakhirnya. Saat ia membakar sate, ia bisa merasakan aroma daging yang gosong bercampur dengan bau tanah basah dan bunga melati yang aneh. Suara bisikan di sekelilingnya semakin jelas, seolah-olah ada banyak suara yang menyertai sosok itu. "Enak, enak, baunya enak sekali." Setelah semua sate habis dibakar, Pak Darmo mematikan lentera gerobaknya. Udara menjadi semakin gelap. Ia mengambil tusukan sate pertama, lalu berjalan perlahan mendekati sosok itu. Maaf, Neng," bisiknya. Sosok itu menunduk, membuka sedikit rambutnya yang menutupi wajah. Pak Darmo kini bisa melihat wajahnya. Wajah itu sangat pucat, dengan kulit yang mengelupas di beberapa bagian. Tapi yang paling mengerikan, mulutnya tidak ada. Hanya ada lubang gelap yang menganga, dihiasi dengan gigi-gigi yang runcing, mirip taring. Dari lubang itu,
Ia bisa mendengar suara-suara kunyahan yang basah dan menjijikkan. Dengan tangan gemetar, Pak Darmo menusukkan sate pertama ke dalam lubang gelap itu. Tusuk sate itu menghilang, seolah ditelan oleh kegelapan. Suara kunyahan yang semakin keras dan serak terdengar dari dalam. Satu persatu, tusuk sate ia berikan. Setiap tusukan, Pak Darmo merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada energi yang disedot dari tubuhnya. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Hingga akhirnya, tusuk terakhir pun ia berikan. Sosok itu bangkit, berdiri tepat di hadapan Pak Darmo. Rambutnya kini tersibak sepenuhnya. Di bawah kebaya hitamnya, Pak Darmo melihat tubuh yang kurus kerontang, tulang-tulangnya menonjol. Namun, di seluruh tubuhnya, terdapat luka-luka yang diisi oleh tusuk-tusuk sate. Bukan tusuk sate yang ia berikan, melainkan tusuk sate yang terbuat dari tulang dan jari-jari manusia. Sosok itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Pak. Dagingnya sudah habis, tapi tusuknya sangat enak." Tubuh Pak Darmo ambruk. Ia tidak sadarkan diri. Pagi harinya, warga desa gempar. Gerobak sate Pak Darmo ditemukan di gang sempit dekat makam tua. Lentera gerobak sudah padam, dan di dalamnya, semua arang sudah menjadi abu. Di samping gerobak, ditemukan tubuh Pak Darmo yang tergeletak kaku, dengan mulut menganga dan wajah pucat pasi. Para warga yang berani mendekat menemukan sebuah tusuk sate yang terjatuh dari tangan Pak Darmo. Tusuk itu tampak biasa, namun ada hal yang aneh. Tusuk sate itu terasa sangat dingin dan sedikit basah, seolah-olah baru saja dipakai untuk menusuk sesuatu yang sangat lembab. Pagi hari itu, keheningan desa Cikadu pecah oleh teriakan seorang warga yang menemukan tubuh Pak Darmo. Wajahnya pucat pasi, matanya terbuka lebar seolah-olah melihat kengerian yang tak terbayangkan. Tubuhnya kaku, tergeletak di samping gerobak sate miliknya. Di tangannya yang terkepal, terdapat sebuah tusuk sate. Tusuk itu terasa dingin, lembab, dan anehnya, tidak ada aroma daging atau bumbu. Warga desa berkerumun. Mereka yang lebih tua, termasuk Mbah Sastro, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati, menggelengkan kepala dengan sedih. Mbah Sastro mengambil tusuk sate dari tangan Pak Darmo. Jari jemarinya yang keriput merasakan kelembapan yang aneh pada tusuk itu. "Ini bukan tusuk sate biasa," gumam Mbah Sastro. "Ini adalah tusuk tulang. Konon, ada perjanjian lama yang telah dilupakan. Perjanjian antara penjual sate keliling dan sosok di makam tua itu. Penjual yang melanggar akan menjadi sate bagi sosok itu. Dan tusuk sate yang digunakannya akan menjadi alat untuk mengikat penjual baru." 2 hari setelah pemakaman Pak Darmo, keponakannya, Dani, datang dari kota untuk membereskan urusan. Dani adalah seorang pemuda yang modern dan tidak percaya tahayul. Ia tertawa pelan saat mendengar cerita-cerita seram dari warga. "Hantu penjual sate? Ayolah, tembah. Ini zaman modern. Mungkin Pak Darmo kelelahan lalu terkena serangan jantung," kata Dani, mencoba meredakan ketakutan warga. Mbah Sastro hanya memandangnya dengan tatapan kosong. "Kamu boleh tidak percaya, Nak, tapi jangan bermain-main dengan apa yang tidak kamu ketahui." Dani mengabaikan peringatan itu. Ia membersihkan gerobak sate Pak Darmo yang masih teronggok di halaman. Saat membersihkan gerobak, ia menemukan tusuk sate yang basah dan dingin itu terselip di antara celah-celah kayu. Ia merasakannya. Sensasi dingin yang aneh itu membuatnya penasaran. Bukan tusuk kayu biasa. Tusuk itu terasa lebih keras, lebih berat, dan permukaannya sedikit licin. Ia membawanya pulang, menyimpannya di saku celana. Malam harinya, rasa penasaran Dani semakin besar. Ia merasa harus membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanya omong kosong. Ia ingin memancing keluar hantu penjual sate itu. Dengan nekat, Dani memutuskan untuk membawa gerobak sate Pak Darmo kembali ke gang sempit dekat makam tua. Ia tidak menyiapkan sate, hanya membawa arang dan gerobak kosong. Ia merasa ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Pukul 11:30 malam, Dani tiba di depan makam. Ia memarkir gerobak, menyalakan lentera, dan memukulkan sendok ke piring, meniru suara yang biasa dilakukan pamannya. "Tok, tok, tok."
keheningan yang mencekam menyambutnya. Tidak ada ayunan yang bergerak, tidak ada suara bisikan. Dani tersenyum sinis. Mana hantunya? Tidak ada siapa-siapa di sini. Gumamnya, merasa menang. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, ia melihatnya. Sosok itu, dengan kebaya hitamnya, duduk di nisan yang sama. Rambutnya panjang terurai, dan 2 titik merah menyala di balik helai rambutnya. Sak! Bisik sosok itu. Suaranya serak dan dingin, menusuk hingga ke tulang. Dani terkejut. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di tanah. Ia merasa seperti ada beban berat yang menekan pundaknya. "Kamu tidak membawa sate." "Nah," bisik sosok itu lagi. "Kamu melanggar perjanjian." Dani tidak bisa bicara. Ia hanya bisa menatap ketakutan. "Tapi tidak apa-apa," lanjut sosok itu. "Kali ini suaranya terdengar lebih jelas dan mengerikan. Karena kamu sudah tahu rahasia ini, dan kamu memiliki tusuknya." Seketika, saku celana Dani terasa panas. Ia meraba sakunya, dan tusuk sate basah yang ia temukan tadi, kini terasa seperti membakar kulitnya. Tanpa sadar, tangannya bergerak sendiri, mengambil tusuk sate itu dan memegangnya erat. "Sekarang, saatnya kamu yang menjadi penjual sate." Sosok itu bangkit, berdiri di hadapan Dani. Rambutnya tersibak, wajahnya yang pucat, tanpa mulut, kini menganga lebar. Dari lubang gelap itu, keluar gumpalan asap hitam yang tebal, berbau amis dan gosong. Asap itu langsung menyelimuti Dani. Tubuh Dani terasa lemas, dingin, dan kosong. Ia merasa jiwanya ditarik keluar. Dani ambruk, tapi ia tidak pingsan. Matanya terbuka, kosong, tanpa ada kilau kehidupan. Dengan tangan yang bergerak sendiri, ia bangkit. Tangannya mengambil sendok dan piring dari gerobak. Tok, tok, tok. Suara itu kini terdengar lagi di jalanan gang sempit. Namun, suara itu tidak lagi penuh harapan untuk berdagang, melainkan sebuah seruan yang dingin dan tak berjiwa. Sejak malam itu, warga desa Cikadu tahu. Setiap malam, jika mereka mendengar suara tok 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 dari gang itu bukan lagi suara Pak Darmo, melainkan suara seorang penjual sate baru. Penjual yang tidak pernah kembali. Sampai sini cerita horor tentang penjual sate keliling. Tetap dukung terus dengan subscribe. Terima kasih.